Bab 1331. Dia kemudian melanjutkan berteriak, souvenir ini pasti palsu. Bagaimana rasanya diekspos olehku, Levi? Rasanya tidak enak, bukan? Selanjutnya, dia menatapnya dengan dingin sambil merasa sangat puas. Setelah beberapa saat, dia kemudian mengubah fokusnya dan berkata, selain itu, bagaimana Anda akan membuktikan kepada saya bahwa souvenir itu asli? Dia tersenyum dan menjawab, jika kamu mengatakan itu palsu, biarlah. Itu tidak masalah. Zoe segera bergema, iya, kita bisa menyimpannya sendiri jika itu palsu. Lagi pula kita tidak menjualnya. Petik 2. Anda. Jenny sangat marah dan berlari keluar. Segera setelah dia pergi, dia kemudian menelepon Meredith dan Robert untuk memberitahu mereka tentang situasinya. Karena mereka berdua dulunya adalah tentara, ketika mereka mendengar tentang souvenir dari upacara penobatan, mata mereka berbinar. Bagi yang lain, itu memiliki nilai koleksi. Namun, bagi mereka, ada lapisan perasaan tambahan yang melekat padanya. Dalam hati mereka, tidak mungkin untuk menghargainya. Jadi, selama itu dalam kisaran yang dapat diterima, mereka akan bersedia membelinya. Akibatnya, begitu mereka mendengar berita itu, keduanya menjadi gelisah. Betulkah mereka benar-benar memilikinya? Meredith bertanya ketika dia gemetar karena kegembiraan. Iya, Levi membawa 3 dari mereka, tapi semuanya palsu. Jenny bersikeras. Mendengar kata-katanya, Meredith tanpa sadar menjawab, benar, hanya tamu di upacara yang akan memilikinya. Dari mana Levi mendapatkannya? Namun, Robert menyela dan berkata, tidak, tidak. Memang hanya untuk tamu, tapi itu bukan satu-satunya oleh-oleh. Biasanya, akan ada beberapa tambahan yang akan mereka berikan kepada kru dan beberapa orang lain. Begitu dia mengingatkannya, mata Meredith berbinar. Jadi apa yang dibawa Levi mungkin nyata. Jika itu nyata, itu akan bagus. Bahkan jika saya hanya melihatnya sekali, saya akan bisa menyombongkannya kepada yang lain. Jenny, kamu harus pergi dan memeriksa apakah souvenir itu asli. Russell akan mengirimi Anda metode tentang cara mengidentifikasi apakah itu asli, jadi Anda hanya perlu mengikuti petunjuknya. Meredith mendesak. Dalam waktu singkat, Jenny menerima instruksi dari Russell. Kemudian, dia kembali ke rumah Levi. Ketika dia tiba, Forlevia sedang bermain di halaman di samping souvenir dan beberapa hal lainnya. Begitu anak itu melihat bahwa Jenny tiba, dia menjadi waspada. Ayo bermain bersama, Evie. Ucap Jenny sambil tersenyum. Namun, Forlevia segera menghindarinya dan menjawab, kamu orang jahat. Aku tidak akan bermain denganmu. Pada saat yang sama, dia juga memegang souvenir di tangannya. Jenny kemudian memikirkan sesuatu ketika dia memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Evie, apakah kamu ingin membuktikan bahwa souvenir yang dibawa ayahmu itu asli? Begitu Forlevia mendengar itu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Iya, lagi pula, ketika Jenny sebelumnya mengatakan bahwa souvenir itu palsu, Forlevia sangat kesal. Jenny menjawab, oke, saya punya cara untuk memverifikasinya. Setelah saya selesai, saya dapat membuktikan bahwa souvenir ayahmu asli. Petik 2. Oke, ini dia. Forlevia kemudian menyerahkan souvenir padanya. Selanjutnya, Jenny kemudian mulai memverifikasi souvenir sesuai dengan instruksi yang dia dapatkan dari Russell sebelumnya. Hah, yang ini nyata. Teksturnya benar, logonya benar, dan kode keamanannya juga benar. Setelah menyelesaikan verifikasi, dia menemukan bahwa semua souvenir yang dibawa Levi adalah asli. Dia kemudian mengulanginya untuk mengkonfirmasi hasilnya sekali lagi. Souvenir itu nyata, tapi apakah Levi benar-benar mampu? Setelah itu, Jenny pergi dan memberitahu Meredith dan Robert semuanya. Itu nyata, itu benar-benar nyata, kata pasangan itu, gembira. Aku tidak percaya Levi benar-benar mengembalikan yang asli. Tapi kita perlu mendapatkan souvenir. Mereka hanya akan berharga ketika mereka ada di tangan kita. Bab 1332. Begitu mereka mendengar bahwa souvenir itu asli, pasangan itu segera menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, hal seperti itu sulit didapat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli bahkan dengan $1 miliar. Dengan demikian, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak jika tidak memilikinya sendiri. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membawanya ke sini untuk Anda? Tanya Jenny. Anda berhenti menarik kaki kami.
Bagaimana Anda bisa mengambilnya dari mereka? Meredith menjawab. Setelah merenungkannya, Jenny kemudian menyadari kata-kata Meredith masuk akal. Meskipun dia telah mendorong Levi dan keluarganya, dia masih belum bisa mengambil keuntungan dari mereka. Karena itu, jika pasangan bergantung padanya, mereka tidak akan pernah mendapatkan souvenir. Kami akan menangani ini sendiri. Aku gatal untuk mendapatkannya. Karena Meredith dan Robert sangat bersemangat dan tidak sabar, mereka segera bergegas dari South City ke Northampton. Mereka juga membeli setumpuk besar pakaian anak-anak, mainan, dan makanan ringan. Mereka tahu bahwa meskipun Forlevia sangat menyukai hal-hal itu, dia hanya akan memandangnya dengan penuh semangat tetapi tidak akan mengambil langkah maju. Dan itulah yang diajarkan Zoe dan Levi padanya. Tentu saja, Forlevia memiliki dendam tertentu terhadap keluarga Black, jadi dia biasanya tidak akan menerima apa yang mereka berikan padanya. Ketika pasangan lansia dan Jenny tiba di tempat Levi, Meredith berkata, "Oh, apakah Zoe dan Levi sudah kembali? Kami telah membeli beberapa barang untuk Evie. Kemarilah, Evie." Dia kemudian memeluk Forlevia dengan antusias. Sementara itu, Zoe dan Levi memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat melihat pemandangan itu. Mereka jelas tahu bahwa pasangan tua itu ada di sana dengan suatu tujuan. Benar saja, Meredith segera bertanya, "Saya mendengar Levi membawa kembali beberapa souvenir dari upacara penobatan. Di mana mereka?" "Ya, apakah mereka yang asli?" Robert bergema. Setelah mendengar kata-kata itu, Zoe dan Levi bertukar pandang. Meski begitu, Zoe tetap mengeluarkan souvenir. Begitu itu ada di depannya, Meredith buru-buru meletakkan Forlevia ke samping saat dia mengambil souvenir dan mempelajarinya. Begitu pula Robert. Matanya cerah saat dia melihatnya, seolah-olah dia sedang melihat seorang wanita cantik. Itu nyata. Itu nyata. Saat mereka memegang medali peringatan, pasangan tua tidak bisa tenang dan mulai berseru lagi dan lagi. Sambil menunjukkan antusiasme mereka, mereka juga melirik Zoe dari waktu ke waktu. Mereka mengisyaratkan padanya bahwa, melihat betapa gilanya pasangan itu, Zoe merasa sedikit malu. Namun, saat dia hendak memberikan satu set hadiah untuk pasangan itu, Levi menariknya ke belakang. Dengan demikian, dia hanya bisa menahan diri dan membiarkan pasangan itu terus memberikan penampilannya. Pada akhirnya, Meredith tidak tahan lagi. Jadi, dia bertanya, "Levi, berapa banyak set souvenir yang kamu bawa kembali kali ini?" 3, masing-masing, untuk ibu, istri, dan anak perempuan saya. Dia menjawab, "Wah, Evie juga punya. Apa yang diketahui seorang anak kecil? Bagaimana dengan ini? Berikan set Evie kepada saya, dan saya akan memesan beberapa souvenir anak-anak untuknya." "Bagaimana dengan itu?" tanya Meredith penuh harap. "Hah?" Levi tercengang dengan kata-katanya. "Jujur demi Tuhan, aku belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu sepanjang hidupku. Apakah mereka serius memintanya begitu blak-blakan?" Saat itu, Robert juga mulai mengungkapkan apa yang diinginkannya. Dia menatap Emma dan tersenyum. "Itu juga tidak memiliki nilai koleksi untukmu, Emma. Apa yang kamu suka, aku akan menukar apapun itu denganmu. Kami punya banyak koleksi di rumah." Meredith melanjutkan, "Ya, dan Zoe juga. Wanita muda sepertimu seharusnya tidak berguna untuk ini. Souvenir ini harus ada di tangan kita agar nilainya tercermin dengan baik. Iya, hanya pensiunan tentara seperti kita yang tahu nilai souvenir ini. Hanya ketika kita memilikinya, itu akan bersinar," kata Robert untuk mendukung. "Itu hanya akan sia-sia di tanganmu. Lagi pula, Evie hanya akan menggunakannya sebagai mainannya. Jadi, biarkan kami memilikinya." Bab 1333. Jenny dan pasangan tua itu mencoba yang terbaik untuk membujuk Levi dan Zoe. Tujuan mereka sederhana, mereka menginginkan ketiga set souvenir. Meredith berkata, "Ya, benar. Kami adalah orang-orang terbaik yang dapat mencerminkan nilai souvenir." Setelah itu, Robert melanjutkan, "Mari kita memilikinya. Kami akan menukarnya dengan uang atau barang lainnya." Pasangan itu berbicara dengan cara yang kuat. Jenny kemudian menatap Levi dengan dingin dan berkata, "Levi, kamu jelas tahu bahwa kakek dan nenek akan menyukai sesuatu seperti ini. Mengapa Anda tidak dapat membawa lebih banyak lagi? Kamu bahkan tidak memikirkan mereka." "Tidak," jawab Levi lugas. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Saya memberi mereka hadiah ini.
Tidak peduli apa yang kamu bawa, kami tidak akan menukarnya, jadi jangan pikirkan itu. Tidak ada yang mengharapkan sikapnya. Mereka tidak menyangka bahwa orang cacat di kursi roda berani memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saat itu, ketiganya kemudian mulai memarahinya. Apa yang baru saja Anda katakan? Lihatlah pemandangan menyedihkan Anda. Apa hakmu? Meski begitu, Levi hanya tersenyum. Itu tidak masalah. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil ini. Zoe kemudian mengangguk juga. Nenek kakek, meskipun aku ingin memberimu souvenir, itu adalah hadiah dari Levi, jadi tidak pantas aku memberikannya kepada orang lain. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Levi, pernahkah kamu memikirkan kami? Anda memberi ibu Anda hadiah tetapi tidak ayah dan ibu mertua Anda. Apakah Anda bahkan menghormati kami? Petik 2. Aaron dan Caitlin telah tiba, dengan keduanya menatap Levi dengan marah. Ketika Emma mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah jelek. Levi tidak hanya tidak menyiapkan hadiah untuk Meredith dan Robert, tetapi dia juga tidak menyiapkannya untuk mertuanya. Caitlin kemudian menoleh ke Zoe dan berkata, apakah kamu melihat itu, Zoe? Kecuali ibunya, dia tidak peduli dengan kita. Emma segera menjawab, saya akan memberikan set saya. Ini tidak ada gunanya bagiku. Siapa yang memintamu? Tepat ketika Caitlin hendak menolak dengan marah, Meredith memotongnya dan berkata, oke. Serahkan milikmu. Dengan cepat, Robert setuju, iya. Zoe, berikan setmu pada ayahmu. Itu hanya masuk akal. Marah dengan situasi ini, Zoe menjawab, baik, saya akan memberikannya kepada Anda. Aku akan memberikan Evie untukmu juga. Dia kemudian dengan marah melemparkan ketiga set ke Meredith dan yang lainnya. Semua orang bisa melihat melalui trik mereka. Mereka jelas menginginkan souvenir itu. Setelah beberapa saat, pasangan tua itu kemudian berbicara lagi. Caitlin, Aaron, tidak ada gunanya bagimu untuk menginginkan itu. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada kami? Ya, mengapa saya tidak memberi Anda sebidang real estate? Benda ini tidak akan berguna bagimu. Karena pasangan itu berbicara seperti itu, Aaron dan Caitlin kemudian diam-diam memberi mereka 3 set souvenir. Setelah mencapai tujuan mereka, Meredith dan Robert tersenyum lebar. Selain itu, karena souvenir sudah ada di tangan mereka, mereka tidak lagi berbicara tentang menukarnya dengan sesuatu yang lain atau membelinya dengan uang. Dengarkan baik-baik dan ingat ini, Levi. Masalah keluarga Lopez dan Black bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh orang lumpuh seperti Anda. Jika ada waktu berikutnya, Anda akan dihukum sesuai dengan hukum keluarga kami. Petik 2. Mereka kemudian mencibir padanya. Di masa lalu ketika Levi masih sehat, mereka sering menggertaknya dengan cara seperti itu. Karena itu, melihat dia lumpuh sekarang, mereka melanjutkan perilaku seperti itu. Bocah yang tidak tahu berterima kasih. Setelah memarahinya dengan kasar, Aaron dan Caitlin kemudian pergi. Saat itu, semua orang mengira Zoe mendukung keluarga Levi. Namun, mereka pikir sayang dia tidak bisa mengusirnya karena mereka sudah memiliki anak bersama. Sementara itu, Forlevia menyaksikan tanpa daya saat orang-orang pergi. Dia memiliki ekspresi sedih dan hampir menangis. Itu souvenirku. Saya mau itu kembali. Dia berteriak. Bab 1334. Forlevia sudah menangis saat itu. Dia merasa sedih karena kedua orang tua itu telah mengambil barang-barangnya. Kenyataannya, Levi bisa menghentikan mereka di tempat. Namun, perintahnya adalah dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Jadi, kecuali itu adalah pilihan terakhirnya, dia tidak bisa mengungkapkan dirinya kepada orang-orang biasa. Misalnya, dia bisa mengekspos dirinya ke klan Garrison di kota Oakland karena mereka bisa menjaga rahasianya dengan baik. Di sisi lain, itu mungkin tidak berlaku untuk orang biasa seperti Meredith. Begitu mereka mengetahuinya, rahasianya akan dengan mudah bocor dan juga membawa bahaya bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, lebih baik bagi orang-orang seperti mereka untuk mengetahui lebih sedikit. Lagi pula, semakin mereka tahu, semakin dekat mereka dengan kematian. Selain itu sangat rahasia, jadi orang lain tidak boleh mengetahuinya. Itulah alasan mengapa Levi hanya bisa menutup mata terhadap situasi barusan dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jangan menangis, Evie. Aku akan memberimu satu lagi, oke? Ada banyak dari itu. Dia berkata.
Mungkin orang lain tidak dapat membelinya dengan harga 1 miliar, tetapi Levi dapat memiliki semua yang dia inginkan. Hanya ketika dia mengatakan itu, Forlevia berhenti menangis. Dia melebarkan matanya sambil menatapnya dan bertanya, benarkah? Tentu saja, aku tidak akan berbohong padamu. Meskipun Zoe awalnya ingin memberitahunya untuk tidak berbohong kepada anak itu, dia menahan diri. Kemudian, malam itu, ketika 3 set souvenir muncul di depannya, dia menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar membawa 3 set lagi. Namun demikian, begitu dia mengingat identitasnya sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, semuanya berjalan seperti biasa sementara Levi menunggu kabar dari keluarga besar Frostford. Namun, 2 orang pertama yang mendatanginya adalah Windsor dan Minka. Mereka telah menggunakan cara mereka sendiri untuk mendapatkan banyak obat-obatan kuno dan teknik medis. Bagaimanapun, mereka berdua sangat membutuhkan Levi untuk pulih. Meskipun tindakan mereka membuatnya merasa tersanjung, mereka juga membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia sebelumnya telah menginstruksikan mereka menggunakan identitasnya sebagai Raja Mahkota. Tinggalkan barang-barangnya, dan kalian bisa pergi, katanya. Tanpa diduga, Minka menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku harus menjagamu untuk sementara waktu. Juga, saya harus menjadi orang yang melakukan teknik medis kuno. Petik 2. Windsor juga berkata, ya, biarkan Enyo menjagamu. Anda harus pulih sesegera mungkin. Petik 2. Dengan demikian, Levi tidak bisa menolak lagi. Jika dia terus melakukannya, mereka berdua akan mencurigai sesuatu. Selanjutnya, Windsor pergi, dan Minka memberi Levi obat. Obat yang dibawa pasangan itu saat itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia memakannya, kekuatan obatnya yang melonjak menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya menjadi kuat, dan itu memenuhinya dengan energi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika orang tua mengkonsumsinya, mereka untuk sementara akan menjadi jauh lebih muda. Setelah meminum obatnya, Minka kemudian menggunakan teknik pengobatan kuno untuk memeriksa tubuhnya. Untuk berhasil menipu Minka selama pemeriksaan, dia harus bertindak dan berpura-pura bahwa tubuhnya rusak secara fisik. Setelah beberapa saat, dia berkata, tubuhmu memang rusak parah. Saya harus memberi Anda setidaknya 1 perawatan sebelum saya pergi. Petik 2. Dia terkejut dengan kata-katanya. Berapa lama 1 kali pengobatan? Paling tidak sebulan, dan paling lama 3-6 bulan, jawabnya. Levi merasa tertekan dengan berita itu. Enyo, apakah kamu tidak perlu mengelola pasukan Grewal? Dia bertanya. Tidak untuk saat ini. Sudah waktunya mereka berlatih dan mengalami banyak hal untuk diri mereka sendiri. Dia kemudian juga meminta orang lain untuk membawa beberapa kotak. Dia tercengang ketika melihatnya. Apakah kamu pindah? Ya, aku harus pindah untuk menjagamu. Kemana lagi saya akan pergi? Dia bertanya. Saat itu, Zoe, Emma, dan Forlevia kembali dari membeli bahan makanan. Begitu Zoe melihat seorang wanita aneh memindahkan barang-barang, dia bertanya, siapa ini? Bab 1335. Bahkan jika Zoe adalah orang yang paling baik hati di dunia, tidak mungkin dia bisa tetap tenang setelah menyaksikan itu. Ekspresinya berubah tegas, dan dia memelototi Minka. Kemudian, dia menoleh ke Levi dan meminta penjelasannya. Dia adalah... Sebelum Levi bisa berbicara, Minka berkata, halo, saya Minka Fisker. Levi dan aku adalah kawan seperjuangan. Saya juga seorang dokter militer, jadi saya datang untuk menyembuhkan luka-lukanya dan akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Kemudian, Minka mengabaikan Zoe sepenuhnya dan memerintahkan orang-orang untuk memindahkan barang bawaannya. Karena dia di sini untuk menyembuhkan Levi, Zoe tidak keberatan. Namun, dia menemukan sikap sombongnya agak menjengkelkan. Bahkan Emma merasa ada yang salah dengan dirinya. Setelah memindahkan barang bawaannya, Minka memilih kamarnya sendiri di Manor. Itu adalah ruang kerja Zoe, tetapi Minka memindahkan banyak barangnya. Emma melihat Zoe marah dan berkata, Levi, bisakah kamu memintanya pergi? Kita bisa membiarkannya tinggal di Hotel Bintang 5. Levi mengangkat bahu tak berdaya. Dia ingin Minka pergi juga. Namun, dari interaksi singkatnya dengannya, dia tahu bahwa dia keras kepala dan tidak akan pernah mundur begitu dia memutuskan sesuatu. Aku akan menjagamu mulai sekarang, dan aku berjanji bahwa kamu akan segera pulih, pahlawanku.
Minka mengabaikan semua orang dan berkata pada Levi. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Levi memang sangat dihormati oleh para prajurit di Erudia. Selanjutnya, banyak orang menganggapnya sebagai pahlawan. Namun, Zoe merasa kata-kata Minka membuat marah. Tetap saja, dia tetap tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Cukup aneh bahwa seorang wanita menerobos masuk ke rumahnya, tetapi Minka membuatnya merasa bahwa kehadirannya tidak diperlukan. Karena itu, intuisi Zoe terus waspada. Dia melihat sesuatu yang aneh tentang tatapan Minka. Cara dia memandang Levi seperti wanita muda yang tergila-gila dengan cintanya. Karena itu, dia tidak bisa tidak merasa curiga. Zoe hampir kehilangan kesabaran, tetapi dia memaksa dirinya untuk menelan amarahnya setelah dia melihat Minka merawat Levi. Dia tahu Levi membutuhkan perawatan medis, jadi dia mengendalikan emosinya demi dia. Oh, pelet obat ini untukmu. Mereka baik untuk kesehatan. Minka tidak merinci lebih jauh dan mendorong pelet obat ke dalam mulut Zoe dan Emma. Efek dari pelet obat sangat mencengangkan. Emma langsung tampak beberapa tahun lebih muda, sementara Zoe menjadi bersemangat. Ini luar biasa. Bagaimana dia melakukan ini? Segera, semua orang besar di Northampton berkumpul di rumah. Kami merasa terhormat bertemu denganmu, Nyo. Mereka berseru serempak. Mereka semua bergegas ke sini saat mereka tahu bahwa Minka ada di sini. Zoe akhirnya tahu bahwa Minka adalah Nyo dari pasukan Grewal, yang berarti statusnya setara dengan Levi. Dia adalah Nyo. Tidak heran dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Apalagi dia masih sangat muda dan cantik. Adakah pria yang akan memilihnya? Apalagi jika mereka dalam kondisi Levi. Minka seperti bidadari, merawatnya, melindunginya, dan membantunya pulih. Di sisi lain, saya tidak memiliki kontribusi selain menyebabkan dia kesulitan dan menambah bebannya. Dia dipermalukan pada banyak kesempatan karena saya. Semua ini tidak akan terjadi jika dia bersamanya. Dia adalah Nyo. Tidak ada yang akan berani menggertak Levi jika dia melindunginya. Pada saat ini, Zoe merasa terancam dan tidak berharga dibandingkan dengan Minka. Bab 1336. Lebih jauh lagi, Minka bersikap tegas dan membuat Zoe semakin tertekan. Zoe berpikir bahwa jika dia laki-laki, dia juga akan memilih Minka daripada dirinya sendiri. Bu, aku takut pada wanita itu, kata Forlevia lembut dalam pelukan Zoe. Jangan khawatir, dia akan segera pergi, kata Zoe sambil menepuk kepala Forlevia. Minka mendengarnya dan tertawa kecil. Aku tidak akan pergi secepat ini dan akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Zoe dibuat terdiam. Betapa sangat belak-belakan dia. Minka adalah seorang wanita besi di medan perang. Karena itu, dia melakukan semuanya dengan cepat saat dia pindah. Dia bahkan menempatkan kontrol ketat pada jadwal Levi dan mengatur kembali keamanan Manor. Selain itu, dia mengganti semua personel keamanan dengan orang-orangnya. Singkatnya, semua orang harus mengikuti perintahnya. Lebih jauh lagi, dia melarang Forlevia mengunjungi Levi dengan alasan tidak ingin dia mengganggu penyembuhannya. Zoe menemukan pengaturan hidup dan lingkungan mereka tak tertahankan. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan Levi secara pribadi. Selain itu, dia merasa bahwa Minka sengaja mengecualikannya. Suatu hari, Zoe akhirnya menemukan kesempatan untuk membawa Levi ke sudut terpencil. Kita perlu melakukan diskusi yang tepat. Pengaturan Minka telah sangat mengganggu kehidupan kami. Bahkan Evie tidak tahan lagi. Sementara saya bersyukur dia merawat kondisi Anda, dia tidak punya alasan untuk memaksakan pembatasan seperti itu. Dia bahkan melarangmu bertemu Evie, kata Zoe dengan frustrasi dan kemarahan. Dia sangat jengkel dengan sikap acuh tak acuh Levi. Jika dia mengambil sikap, dia tidak perlu menggunakan ini. Namun, Levi punya alasannya sendiri, dan dia belum bisa mengungkapkan apapun. Sulit untuk menentukan siapa yang mengawasi kita sejak kedatangan Minka. Jadi, slip sekecil apapun bisa menggagalkan rencanaku sepenuhnya. Selanjutnya, jika sesuatu terjadi pada Minka, itu akan membawa dampak yang signifikan pada misi rahasia. Levi telah mempertimbangkan semua ini dan memilih untuk berpura-pura tidak memperhatikan perilaku arogan Minka. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang dia. Sabar saja, kata Levi. Saat ini, Levi membiarkan Minka melakukan apapun yang dia inginkan, dan sikapnya membuat Zoe marah. Apakah dia mengusirku? Apakah dia Levi yang sama yang aku kenal?
Di masa lalu, dia akan selalu menemukan cara untuk menghadapi masalah. Tapi sekarang karena menyangkut Mingka, dia pura-pura tidak memperhatikan apapun. Zoe benar-benar kecewa dengan sikapnya. Sementara itu, Emma mendengar percakapan mereka dan datang untuk membujuk Levi agar melakukan sesuatu juga. Namun, Levi juga memberikan jawaban yang sama. Ibu, Zoe, tanganku terikat. Aku tidak bisa melakukan apa-apa sampai aku mengetahui tujuannya. Sebenarnya, Levi telah mempertimbangkan cara untuk membuat Mingka pergi. Dia pikir dia bisa menggunakan identitas Raja Mahkota untuk membuatnya pergi. Bagaimana jika Mingka mengetahui sesuatu? Jika saya melakukan itu, apakah semuanya akan terungkap? Karena itu, dia perlu mencari tahu mengapa Mingka ada di rumahnya. Dia meminta West Skylord untuk menyelidikinya dan percaya bahwa dia akan segera mendapatkan hasilnya. Lambat laun, keluarga itu menjadi jauh. Bahkan Forlevia tidak pergi mengunjungi Levi. Demikian juga, Zoe tidak menghabiskan waktu bersamanya dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Dia hanya menyapanya sebentar setiap pagi dan segera pergi. Suatu hari, dia kehilangan kesabaran. Bab 1337. Mingka telah merawatmu selama sebulan, tetapi kondisimu belum membaik. Jika kamu tidak membuatnya pergi, aku akan pindah. Kemudian, Zoe mengemasi tasnya dan pergi bersama Forlevia. Namun, Levi telah memperkirakan hal-hal akan berubah seperti itu. Lagi pula, seluruh bulan itu benar-benar tak tertahankan bagi Zoe. Sementara itu, Mingka pura-pura tidak menyadari kepergian Zoe. Saya tidak mengerti. Saya telah menggunakan obat yang diformulasikan oleh keluarga besar Frostford dan keluarga besar Southford. Saya bahkan menggunakan keterampilan medis kuno. Seharusnya bisa sembuh dalam sebulan, tapi tidak ada tanda-tanda perbaikan, kata Mingka yang bingung. Sebenarnya, Levi telah menyebabkan ini terjadi dengan sengaja. Dia berencana untuk membiarkannya merawatnya selama sebulan dan percaya bahwa dia akan pergi sendiri jika dia tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kehadirannya membatasi dia dari melakukan banyak hal dan merusak hubungannya dengan Zoe juga. Sekarang, Zoe telah meninggalkannya. Enyo, berhentilah menyia-nyiakan usahamu untukku. Seperti yang Anda lihat, tidak ada gunanya memaksakan perawatan. Levi mengangkat bahu. Mingka masih bingung. Ini tidak mungkin. Kamu seharusnya sudah berdiri sekarang. Petik 2. Mungkin, lukaku terlalu parah, kata Levi. Yang diinginkan Levi hanyalah Mingka pergi. Namun, Mingka menggelengkan kepalanya dan berkata, ada yang tidak beres. Saya harus melakukan penelitian dan mencari tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Saya akan meminta seorang ahli untuk memeriksa Anda. Mingka sangat keras kepala sehingga Levi kehabisan akal. Levi agak hancur. Kenapa dia tidak pergi? Sekarang, dia akhirnya mengerti sejauh mana sikap keras kepala Mingka. Selanjutnya, Windsor terus bertanya tentang kondisi Levi, jadi dia pasti tidak bisa pergi. Saat Levi masih berusaha mencari cara untuk membuatnya pergi, Aaron dan Caitlin datang berkunjung. Levi, kau curang bajingan Asteris Earth. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak yang telah dilakukan Zoe untuk Anda? Dia memberimu seorang anak, membesarkannya, dan merawatmu tanpa pamrih. Bagaimana Anda bisa melakukan ini padanya? Anda membiarkan wanita lain tinggal di rumah dan memaksa Zoe pergi. Kata Aaron dengan marah, awalnya, saya tidak percaya. Saya pikir Anda bukan seseorang yang akan membiarkan wanita lain tinggal di rumah. Tapi sekarang, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda bajingan yang tak tahu malu Asteris Earth. Bagaimana Anda bisa meninggalkan istri dan anak perempuan Anda? Bahkan ibumu tidak tahan dengan apa yang kamu lakukan dan pergi. Levi tidak punya cara untuk membela diri, karena apa yang dikatakan Aaron memang benar. Mom, Dad, biar ku jelaskan, kata Levi. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan, Mingka berkata dengan marah, mengapa kamu perlu menjelaskan? Zoe bertingkah kekanak-kanakan. Apa, Anda datang dan menghancurkan keluarganya? Beraninya kau mengatakan bahwa dia bertingkah kekanak-kanakan. Harun dan istrinya sangat marah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya selalu merasa bahwa Zoe tidak layak untuk Levi. Dia hanya seorang wanita biasa dan tidak pantas dilindungi dan dirawat. Anda orang-orang yang tidak berterima kasih padanya dan menyebabkan dia kesulitan. Kalian semua tidak layak. Mingka mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya.
Dia selalu merasa bahwa wanita biasa seperti Zoe tidak layak untuk Levi. Sekarang, dia yakin tentang itu setelah mengamatinya selama sebulan. Jika mereka tidak memiliki anak, saya akan menyarankan mereka untuk bercerai. Mingka sangat lugas dan selalu mengutarakan pikirannya. Kata-katanya membuat marah Aaron dan Caitlin. Levi, kamu pasti sudah lama ingin menyingkirkan Zoe. Baiklah, kamu bisa menceraikannya dan bersama wanita ini. Namun, jangan pernah berharap untuk melihat Zoe dan putri Anda lagi. Anda sangat tak tahu malu. Anda telah meninggalkan mereka untuk bersama wanita ini. Bab 1338. Aaron dan Caitlin pergi dengan marah dan melemparkan barang-barang ke lantai. Levi tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Dia takut semua orang akan melihatnya sebagai orang yang berprestasi tinggi yang meninggalkan istri dan putrinya demi kekayaan dan kekuasaan. Awalnya, dia pikir dia punya alasan, tetapi sekarang, dia harus menghadapi kenyataan. Mingka telah tinggal di Manor selama sebulan. Semua orang dapat melihat bahwa itu tidak benar, tetapi Levi tidak melakukan apa-apa. Fakta bahwa dia acuh tak acuh tentang semuanya membuat orang lain curiga. Itulah sebabnya Zoe dan Emma sangat marah. Yang mereka inginkan hanyalah agar Levi berdiri di pihak mereka, tetapi Levi tetap berada di pagar. Itu membuat mereka kesal. God of War, sejujurnya aku merasa dia tidak layak untukmu, kata Mingka terus terang. Meskipun dia membenci patriarki, dia dilahirkan dalam keluarga besar Southford, jadi dia memiliki keyakinan kuat pada supremasi keluarga besar. Dia percaya bahwa pasangan harus cocok dalam hal latar belakang mereka. Karena itu, dia merasa bahwa Zoe dan Levi sangat tidak cocok. Levi tersenyum kecut dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Latar belakang seseorang tidak masalah dalam cinta. Saya tidak akan pernah memandang rendah Zoe, dan dia tidak akan membenci saya karena terjebak di kursi roda. Mingka menggelengkan kepalanya keras kepala. Tidak, kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Dia bisa menjagamu, tapi bisakah dia menyembuhkanmu? Cukup, aku tidak ingin bertengkar tentang ini denganmu. Mingka, silakan pergi. Kondisi saya tidak dapat disembuhkan, tetapi terima kasih atas usaha Anda, kata Levi. Namun, Mingka tetap menolak untuk pergi. Tidak, aku harus membantumu untuk pulih. Saya telah meminta beberapa ahli untuk datang ke sini. Anda harus pulih untuk mengalahkan Windsor. Levi tidak tahu harus berkata apa lagi untuk menghubunginya. Kalahkan Windsor, aku tidak harus bisa berjalan untuk mengalahkannya. Sementara itu, Aaron dan yang lainnya di kamp Zoe sangat marah. Apakah wanita itu masih tinggal di rumahku? Tanya Zoe. Iya, dia adalah seorang penyu, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Harun menghela nafas. Apa reaksi Levi? Tanya Zoe mendesak. Sikapnya menyebalkan. Dia mengatakan bahwa dia akan menjelaskan kepada kami di masa depan dan tidak ada yang lain. Aaron menghentakkan kakinya dengan marah. Caitlin berteriak di antara isak tangisnya, saya pikir bajingan itu bertekad untuk bersamanya. Zoe, kamu tidak bisa melawan Enyo, jadi biarkan mereka dan putuskan dia sepenuhnya. Mulai sekarang, kamu dan Evie bisa tinggal bersama kami. Iya, dan Levi tidak akan pernah diizinkan untuk melihatmu, kata Harun. Tiba-tiba, wajah Zoe memucat, dan dia gemetar karena marah. Karena Levi terus berperilaku seperti ini dan tidak akan memberikan penjelasan yang tepat, dia bertekad untuk tidak kembali ke Manor. Apalagi jika Mingka tetap berada di sisinya. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Kakekmu menelepon dan meminta kami untuk pergi ke kediaman Lopez besok. Dia mengatakan bahwa dia memiliki pengumuman mendesak, kata Aaron. Dia menerima telepon dari Harry sehari sebelumnya. Oh, tentu, kata Zoe. Karena keluarga Levi sedang dalam konflik, Erudia dan beberapa negara di luar negeri juga berada dalam perselisihan. Di Erudia, kekuatan tersembunyi tiba-tiba muncul untuk alasan yang tidak diketahui. Keluarga besar Frostford adalah yang pertama muncul. Mereka tiba di Northampton beberapa waktu lalu dan siap untuk bergerak melawan Levi. Namun, mereka tidak bertindak ketika mendengar bahwa Mingka ada di sisinya. Anehnya, kekuatan tersembunyi lain datang ke Northampton juga, tetapi niat mereka tetap tidak diketahui. Bab 1339. Keesokan harinya, Zoe membawa Forlevia dan mengikuti orang tuanya ke kediaman keluarga Lopez. Mereka merasa ada yang aneh tapi tidak tahu kenapa. Aaron,
Zoe, kamu akan bertemu seseorang yang selalu ingin kamu temui. Ini akan menjadi kejutan. Harry berkata dengan penuh semangat begitu dia melihat mereka. Hah? Aaron dan Zoe tercengang. Seseorang yang selalu ingin aku temui. Jika itu adalah seseorang dalam keluarga Lopez, itu hanya ibu saya. Apakah kamu berbicara tentang ibuku? Tanya Harun antusias. Tidak seperti ayahnya, ibu Aaron, Cora, menyayangi Zoe, dan dia adalah cucu kesayangannya. Aaron juga adalah putra kesayangannya. Karena itu, Harun tumbuh menjadi orang yang jujur dan tidak licik seperti saudara-saudaranya. Namun, ketika Zoe berusia 10 tahun, Cora tiba-tiba menghilang. Seluruh keluarga Lopez mencarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak pernah dapat menemukannya. Mereka semua mengira dia telah pergi dan tidak mendengar kabar darinya selama lebih dari 10 tahun. Bahkan Levi belum pernah bertemu dengannya, dan dia bertanya-tanya mengapa istri Harry tidak ada. Nenek sudah kembali. Kenangan terbaik Zoe tentang masa kecilnya adalah tentang neneknya yang menyayanginya. Jika Cora ada, keluarga Lopez tidak akan pernah bisa menindas Aaron. Ayah, di mana dia? Bawa kami padanya sekarang. Aaron tidak sabar untuk melihat ibunya. Harry dengan cepat membawa mereka ke ruang tamu tempat banyak orang berkumpul di sana. Cora duduk di depan. Dia mengenakan pakaian sutra yang rumit dan banyak perhiasan berharga. Selanjutnya, dia tampak mengesankan. Bahkan setelah bertahun-tahun, Zoe masih bisa langsung mengenali neneknya. Nenek, ibu, Aaron dan Zoe sama-sama bergegas menghampirinya. Zoe, Aaron, dan Caitlin juga. Cora memeluk mereka bertiga, dan mereka mulai menangis. Setelah mereka sedikit tenang, Cora menempatkan Forlevia di pangkuannya dan mengamatinya dari dekat. Apakah dia putrimu? Dia sangat mirip denganmu. Saya pikir dia akan tumbuh menjadi wanita cantik yang luar biasa. Nenek, kemana saja kamu selama ini? Anda menghilang selama hampir 20 tahun. Saya pikir Anda. Zoe terisak. Iya ibu, aku merindukanmu. Aaron menjadi anak kecil di depan Cora. Cora melihat mereka dan tersenyum. Aku harus membiarkan kakekmu melakukan penjelasannya. Harry berkata dengan penuh semangat, Zoe, nenekmu telah mengejutkanku. Ternyata dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Apa? Zoe dan orang tuanya semua tercengang. Sebelumnya, saya berpikir bahwa keluarga Garnison kuno adalah yang paling kuat di kota Auckland. Siapa yang tahu bahwa ada keluarga yang lebih besar yang tersembunyi di atas mereka? Nenek berasal dari keluarga besar Westford, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar. Selama bertahun-tahun, dia tidak hilang tetapi kembali ke keluarganya. Selanjutnya, nenek sekarang memegang posisi tertinggi di keluarga besar Westford. Kata Harry sambil tersenyum. Ternyata Cora berasal dari keluarga besar yang baru-baru ini aktif di Northampton. Zoe dan orang tuanya kaget mendengarnya. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Cora memiliki latar belakang yang begitu besar sehingga bahkan keluarga kuno terkemuka di kota Auckland tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarganya. Cora menepuk kepala Zoe dan berkata sambil tersenyum, Zoe, jangan khawatir. Sekarang aku di sini, tidak ada yang bisa menggertakmu lagi. Kamu dan Evie sama-sama putri Westford. Aaron dan Caitlin menangis karena bahagia. Sepertinya status mereka meningkat dengan kembalinya Cora. Bab 1340. Keluarga Lopez sedang heboh karena Cora. Berkat dia, keluarga Lopez telah menjadi protagonis dari cerita klasik Rags to Riches. Mereka telah mempercepat status sosial mereka dari keluarga kelas 3 menjadi salah satu keluarga paling kuat di Northampton, bahkan melebihi klan Garnison di Auckland City. Itu adalah alasan yang bagus untuk perayaan. Zoe memandang Cora dan bertanya, Nenek, aku punya pertanyaan. Cora melirik cucunya. Dia tahu apa yang ada di pikiran yang terakhir. Kurasa kau penasaran mengapa aku menyembunyikan diriku di bawah radar selama ini. Iya, Zoe mengangguk. 4 keluarga besar telah menandatangani perjanjian rahasia, yang menetapkan bahwa setiap anggota 4 keluarga besar tidak boleh tinggal di antara rakyat jelata. Saya melanggar aturan atas kemauan saya sendiri, dan saya benar-benar ditangkap oleh orang-orang itu pada tahun saya menghilang. Keluarga hebat Westford takut saya akan mengabaikan perjanjian dan menangkap saya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap saya karena status saya, jelas Cora. Dipukul oleh kesadaran, Zoe berseru, Nenek, karena kamu kembali, apakah itu berarti perjanjian itu batal secara teknis?
Dengan tepat, perjanjian antara 4 keluarga besar telah dibatalkan. Itu berarti kita bebas, dan tidak ada yang akan terjadi pada kita bahkan jika kita keluar dari bayang-bayang. Korra membenarkan tebakan Zoe. Meskipun Zoe tidak tahu alasan di balik perjanjian yang rusak, dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Itu di luar imajinasi terliarnya bahwa penguraian seluruh kesepakatan itu hanya karena satu orang, Levi. 4 keluarga besar telah mewariskan warisan 1000 tahun Erudia selama berabad-abad. Bagi orang biasa, keterampilan keluarga besar dalam seni bela diri, kemajuan dalam pengobatan, dan pencapaian lainnya bekerja seperti sihir dan jauh di luar pemahaman mereka. Segudang masalah akan muncul jika 4 keluarga besar diizinkan untuk berbaur di antara rakyat jelata. Di bawah janji kekayaan dan kekuasaan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan menyerah untuk melakukan hal-hal berbahaya. Selain itu, 4 keluarga besar memiliki kekuatan besar, dan akan sulit untuk mengendalikan mereka jika keadaan tidak terkendali. Jika yang terakhir terjadi, maka Erudia akan berada dalam bahaya besar. Lagi pula, mereka tidak dikenal karena mengikuti garis. Oleh karena itu, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di Eurasia, Dragonite telah menandatangani perjanjian rahasia dengan 4 keluarga besar sejak lama. Perjanjian itu sangat rahasia sehingga bahkan Levi kesulitan mendapatkan mereka. Namun demikian, ketentuan perjanjian itu sederhana. 4 keluarga besar tidak boleh mengganggu kehidupan rakyat jelata, juga tidak boleh hidup di antara rakyat jelata, dan berkomitmen untuk menjauhi apapun yang akan mengancam perdamaian dan ketertiban di Erudia. Sebagai imbalannya, para Dragonite tidak boleh menghalangi 4 keluarga besar kecuali untuk hal-hal yang disebutkan di atas. Kedua belah pihak telah mematuhi perjanjian selama berabad-abad. Oleh karena itu, bukan karena 4 keluarga besar enggan untuk hidup di antara rakyat jelata. Mereka hanya terikat oleh perjanjian rahasia. Jika bukan karena kesepakatan, mereka akan keluar dari bayang-bayang sejak lama. Tentu saja, ada anggota 4 keluarga besar yang tidak mematuhi kesepakatan. Samson Vince adalah salah satunya. Namun, dia tidak membawa bencana besar. Kali ini, Levi bertanggung jawab penuh atas perjanjian yang dibatalkan itu. Keluarga besar Frostford telah menyalahkan semuanya pada Levi setelah pria itu membantai Samson dan yang lainnya, mengklaim bahwa Levi tidak mematuhi persyaratan perjanjian dan membunuh mereka atas kemauannya sendiri. Keluarga besar Frostford menambahkan bahan bakar ke api dan menyebarkan berita itu ke 3 keluarga besar lainnya. Oleh karena itu, 4 keluarga besar memutuskan untuk membatalkan perjanjian untuk selamanya. Tentu saja, mereka akan menempatkan Levi sebagai kambing hitam, mengklaim bahwa dia telah meninggalkan perjanjian sejak awal. Akibatnya, 4 keluarga besar bebas melakukan apa yang mereka suka. Korra telah mengambil kesempatan untuk kembali ke keluarganya. Levi sebenarnya tahu betapa seriusnya masalah ini karena dia telah merusak kesepakatan yang membuat 4 keluarga besar tetap bertahan selama berabad-abad. Karena itu, Levi tahu bahwa dia juga tidak memiliki kapasitas untuk menanggung konsekuensinya. Samsonlah yang salah, dan pria itu bahkan bersekongkol untuk menyakiti orang-orang Levi bersama dengan Tenichi. Namun, hal telah mengambil giliran yang berbeda, dan Levi menjadi orang yang menimbulkan masalah dan melanggar aturan sebagai gantinya. Hal-hal yang jelas seperti hari sekarang. Levi terkejut mendengar berita itu. Aku bahkan tidak tahu ada kesepakatan seperti itu sejak awal. Bersambung.